Kita memahami bahwasanya negara ini dalam masalah berpendapat mengikuti asas demokrasi. Dan asas itu telah dilegalkan dalam undang-undang. Namun apakah demokrasi itu sama dengan syura? Para ulama menjelaskan berkaitan dengan masalah demokrasi dan syura. Jika kita menggunakan definisi demokrasi sebagaimana yang umum digambarkan oleh masyarakat, di mana demokrasi mengajarkan prinsip bahwa vox populi, vox dei, bahwa suara masyarakat adalah kebenaran. Yang mereka sebut suara masyarakat adalah suara Tuhan. Tentu di sini berbeda dengan konsep syura yang diajarkan dalam Islam. Ada yang berbeda antara konsep syura dengan konsep demokrasi. Karena syura dengan demokrasi ini bentuknya dan kondisinya berbeda. Apa saja perbedaannya? Sekarang kita akan sebutkan beberapa perbedaan antara syura dan demokrasi. Yang pertama, bahwa syura atau majelis musyawarah tidak boleh mengubah hukum. Sehingga ketika di situ sudah ada ketetapan syariat, ada halal, ada yang haram, ada aturan, maka musyawarah tidak boleh mengubah hukum. Yang halal harus tetap dipertahankan sebagai hukum yang halal, yang haram dipertahankan sebagai hukum yang haram, demikian pula aturan tidak boleh diubah. Karena musyawarah tidak boleh mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa objek musyawarah? Objek musyawarah, apa yang dimusyawarahkan hanya berlaku untuk kegiatan muamalah manusia. Misalnya, berkaitan dengan masalah apakah masjid ini nanti akan direnovasi atau tidak, bagaimana kondisi bagaimana kondisi struktur bangunan masjid dan seterusnya. Ini bisa diselesaikan melalui musyawarah. Termasuk dalam aktivitas muamalah yang dilakukan oleh manusia. Maka bisa diselesaikan dalam musyawarah. Sehingga musyawarah tidak boleh mengubah hukum. Berbeda dengan demokrasi. Memungkinkan dengan definisi demokrasi yang tadi kita sebutkan, memungkinkan demokrasi itu sampai pada tingkatan mengubah hukum. Karena demokrasi punya prinsip suara mayoritas itulah yang benar. Sehingga kalau misalnya yang berkumpul di tengah masyarakat, jumlahnya ada 100 orang misalnya. Lalu dari 100 orang itu mereka melakukan voting untuk menetapkan apakah seorang karyawati yang kerja di perusahaan dia boleh berjilbab atau tidak. Apakah siswi yang sekolah di lembaga pendidikan mereka boleh berjilbab atau tidak. Jika dominan yang hadir di situ adalah orang yang anti jilbab, maka bisa jadi apa? Keputusannya sampai pada tingkatan menolak jilbab. Dengan alasan ini suara mayoritas. Dan posisi suara mayoritas dalam prinsip demokrasi itu dianggap sebagai suara yang menang. Sehingga mereka yang minoritas meskipun punya pertimbangan yang lebih baik tidak dianggap, karena ketika di situ ada voting, maka yang dipilih adalah hasil dari mayoritas. Baik, ini yang pertama. Perbedaan yang kedua, bahwa dalam demokrasi semua manusia punya peluang suara yang sama tanpa memperhatikan latar belakang dan status pendidikannya. Sehingga antara orang yang ahli dengan orang yang sama sekali tidak ahli punya nilai yang sama. Sebab satu suara mewakili satu nyawa. Yang penting dia memenuhi syarat dari sisi usia dan syarat dari sisi misalnya berakal dan seterusnya. Baik. Dengan kondisi ini, maka ketika ada orang yang dia menggunakan prinsip demokrasi, maka antara suara ulama dengan suara ahli maksiat statusnya sama. Dan jelas kita tidak setuju dengan menyamakan suara antara ahli ilmu dengan suara orang fasik. Tentu saja pertimbangan ulama lebih matang, lebih baik dibandingkan pertimbangan orang yang dia sama sekali tidak tersentuh dengan ajaran agama. Sehingga tidak bisa disamakan antara suara seorang ulama dengan suara orang yang ahli maksiat. Suara orang yang saleh dengan suara orang yang taat. Dengan suara orang yang ahli maksiat. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara ahlul jannah dengan ahlun nar. La yastawi ashabul jannah, la yastawi ashabun nari wa ashabil jannah. Ashabul jannati humul faizun. Enggak sama antara ashabun nar dengan ashabul jannah. Ashabul jannah dialah orang yang akan bahagia.
Sehingga ketika dua hal ini dibedakan oleh Allah, tapi dalam prinsip demokrasi ini dianggap sama. Sedangkan syura, majelis musyawarah. Majelis musyawarah menyelesaikan masalah bukan berdasarkan suara dan tidak menyamakan antara satu orang dengan orang yang lain. Yang boleh terlibat dan boleh hadir hanya mereka yang ahli dan mereka yang punya standar untuk bermusyawarah. Sehingga misalnya dia adalah tokoh agama atau dia adalah orang yang ahli di bidangnya yang nanti akan dimintai pertimbangan dalam masalah itu. Tidak semua orang bisa menyampaikan pendapat. Hanya mereka yang kalimatnya diterima, dia bisa menyampaikan pendapat. Sehingga dalam posisi ini musyawarah beda dengan demokrasi. Dalam satu forum misalnya, satu masjid ini anggaplah isinya 200 orang. 200 orang mau bermusyawarah. Saya sangat yakin dan kita sangat yakin. Jadi 200 ini akan mewakilkan orang tertentu. Silahkan ditunjuk 5 orang yang akan bermusyawarah untuk menentukan apakah besok kita akan berangkat atau tidak. Maka Anda akan memilih siapa orang yang Anda anggap sebagai orang yang bisa memberikan pertimbangan terbaik. Dan itulah prinsip musyawarah. Baik. Selanjutnya, yang ketiga. Dalam musyawarah, keputusan diambil berdasarkan pertimbangan yang paling kuat. Tanpa memperhatikan jumlah. Maka bisa jadi 100 orang. 99 berpendapat A. Tapi mereka nggak punya alasan. Satu orang berpendapat B, dan dia punya hujah yang kuat. Dengan logika yang mereka punya, mereka menyadari alasan B ini alasan yang benar. Sehingga meskipun dia sendirian, tapi karena alasannya sesuai dengan akal manusia, sejalan dengan fitrah manusia, maka satu orang ini diterima pendapatnya, walaupun dia sendirian. Karena yang namanya musyawarah tidak berdasarkan asas yang penting dominan, tapi yang diambil adalah mana pertimbangan yang lebih sesuai dengan logika, lebih sesuai dengan aturan, lebih sesuai dengan fitrah, lebih sesuai dengan prinsip syariat, dan seterusnya. Ada banyak pertimbangan. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa sekali lagi demokrasi beda dengan musyawarah. Baik, kita sedang membandingkan antara demokrasi dengan musyawarah, tidak sedang menggugat posisi demokrasi ya. Karena ini bagian dari asas negara yang kalau kemudian ada orang yang menyatakan saya anti dengan bagian ini, mungkin dia akan bermasalah dengan negara. Maka di forum kajian ini sekali lagi kami sampaikan bahwa yang sedang kita bahas adalah membandingkan antara demokrasi dengan musyawarah. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwa musyawarah beda dengan demokrasi.